Oke, selamat pagi ya. Hari ini mau kita review nih kiriman hari ini. Ini adalah bohlam JL3 ya, bohlam LED 3 warna paling terang. Ini diorder untuk mobil Toyota Kijang Innova, Nissan Levina, Toyota Avanza ya. Bohlam JL3 ya, H4 tipenya adalah untuk headlamp. Bohlam ini bohlam paling terang di kelas 3 warna. Ya, bohlam ini real 30 watt. Nah, 30 watt ini menghasilkan 3.500 lux. 3.500 lux. Dengan patokan halogen standar menghasilkan 1000 lux, diukur menggunakan light meter di jarak yang sama. Di depan sini ada light meter dengan jarak yang sama diukur. Bohlam halogen standar bawaan mobil 55 watt adalah 1000 lux. Sedangkan bohlam ini bisa menghasilkan 3.500 lux. Jadi bohlam ini lebih terang 3,5 kali dari halogen standar mobil Anda ya. Saya berani menjamin 3,5 kali lebih terang diukur menggunakan lux meter ya. Bohlam ini 3 warna, bisa putih kuning, bisa kuning. Jadi bisa berubah warna. Kenapa Anda butuh bohlam ini? Karena bohlam ini adalah bohlam untuk segala cuaca, all weather, segala cuaca, segala musim. Kenapa segala cuaca, segala musim? Karena sinarnya warna putih ya, jika Anda pakai warna putihnya di kondisi jalanan biasa, itulah yang paling terang. Ya, yang paling terang di kondisi biasa. Karena kalau Anda pakai di jalan tol, misalnya ada marka jalan ya, kena warna putih itu langsung dia mantul. Langsung dia mantul terhadap mata Anda seperti mata kucing di jalan ya. Seperti di pembatas jalan kan suka ada mata kucing warna merah-merah gitu ya. Itu akan langsung mantul, dan ada tanda di jalan ya, garis putus-putus atau garis tidak boleh putus-putus, tersorot warna putih. Kalau di jalan tol ya, dia akan langsung menyala ya. Warna putih itu sangat bagus untuk jalanan kondisinya kering ya. Tapi kalau Anda pakai di jalanan basah, warna putih itu payah karena aspalnya menjadi basah. Nah, saya menyarankan Anda bisa menggunakan warna putih kuningnya seperti ini. Nah, jika Anda ketemu hujan atau kabut ya, atau jalanan basah, bisa juga Anda bisa nyalakan di kuningnya. Nah, makanya kenapa bohlam ini saya bilang bohlam segala cuaca. Kalau kondisi biasa Anda pakai warna putihnya. Kalau kondisi jalanan basah Anda bisa nyalakan putih kuningnya, atau Anda butuh penerangan yang paling terang, Anda nyalakan putih kuningnya. Anda ketemu kabut, hujan, nyalakan warna kuningnya. Jadi bohlam ini 3 warna, bisa putih, putih kuning, kuning. Lampu jauhnya tetap warna putih ya. Jadi 3 warna ini, putihnya itu adalah 6000 Kelvin. Putih kuningnya itu adalah 4300 Kelvin. Kuningnya adalah 3000 Kelvin ya. Jadi bohlam segala cuaca. Nah, bohlam ini bohlam paling terang ya di kelas 3 warna. Belum ada yang lebih terang daripada tipe ini. Ya, jadi watt dan luxnya adalah 30 watt, 3.500 lux. Saya tidak tahu berapa lumennya. Kenapa? Karena saya tidak bisa mengukur. Saya lebih baik jujur ngomong apa adanya, saya tidak bisa mengukur lumennya. Dibandingkan saya membohongi Anda. Karena banyak bohlam di pasaran yang dijual ditulis spesifikasinya besar-besar ya, tapi kenyataan pas pada saat prakteknya hanya kecil ya. Atau Anda menanya kepada penjual tersebut, nanti dia bilang sesuai deskripsi Kak, sesuai deskripsi Kak. Nah, deskripsi pasti namanya pedagang ditulis seindah-indahnya, sebagus-bagusnya. Kenapa? Supaya Anda tertarik beli, tetapi kenyataannya tidak sesuai. Nah, 30 watt ini diukur menggunakan alat yang namanya wattmeter. Jadi real wattmeter, bukan saya tulis di kardusnya, bukan saya tulis di deskripsinya 60 watt, 70 watt, tidak. 30 watt. Bohlam ini sudah 30 watt ya, harus stabil.
tidak boleh ngedrop. Kalau bohlam ngedrop artinya tidak bagus. Jadi udah 30 watt, Anda jalan dari Jakarta ke Bandung 30 watt ya harus 30 watt. Nah, kenyataannya banyak jual bohlam di online memang dia tunjukkan videonya. Awalnya wattnya gede, tetapi 5 menit kemudian bisa ngedrop. Kenapa? Karena drivernya tidak stabil. Kedua, karena kepanasan, overheat. Ya, kenapa bisa kepanasan? Karena tidak cocok untuk market di Indonesia. Kenapa tidak cocok? Karena Indonesia ini negara tropis, negara panas, suhu siang hari 31-32 derajat dan Indonesia negara macet. Beda dengan di Eropa, mungkin suhunya 18-19 adem, ya ada 4 musim. Adem. Nah, kalau adem begitu berarti suhu temperatur ruangan atau suhu temperatur di lingkungannya dingin. Nah, dingin dia tidak ngedrop. Kalau panas dia ngedrop. Katanya karena ada sensor. Nih ada orang yang membela ya. Dia bilang, "Pak, itu kan aman, ada sensornya. Kalau panas dia akan mengecilkan wattnya jadi turun." Ya, kalau begitu tidak cocok dong untuk market di Indonesia karena di Indonesia kan panas terus. Musim hujan pun panas, tidak ada musim hujan pun dingin, ya. Dinginnya pas pada saat hujan saja dan dinginnya pun paling berapa suhunya? 25, 26, mungkin 27. Kalau siang hari 31, 32 gitu ya. Saya aja keringetan di sini. Jadi intinya Anda harus mencari LED yang cocok untuk market di Indonesia adalah negara tropis. Jadi banyak LED yang ngedrop gara-gara panas. Ya. Kenapa gara-gara panas ngedrop? Karena ya satu drivernya memang dibuat tidak stabil. Kedua, gara-gara panas karena pendinginannya tidak efektif, merasa pede, ya. Kalau ini LED pendinginannya ada heatsink, ini heatsink nih sirip-sirip. Nah, sirip-sirip ini untuk pendinginan, ya, ada kipas dan dia untuk menarik panas ini di tengah menggunakan double cooper PCB. Double cooper itu adalah 2 buah layer batang tembaga. Ya, Philips Osram single layer, ini double layer. Jadi speknya lebih tinggi dibandingkan Philips atau Osram. Kadang-kadang ada orang bertanya, mendingan beli Osram aja, harganya lebih murah, lebih terkenal. Monggo, nggak masalah. Ya, jadi pilihan semua tergantung di Anda. Nah, saya mau ngomong sedikit, kalau Anda beli Philips atau Anda beli Osram, Anda bukan beli terang, tapi Anda beli merek. Ya, jadi kalau Anda yang percaya dengan merek tersebut, ya Anda beli saja, nggak masalah. Gitu ya. Oke. Nah, syarat selanjutnya bohlam bagus adalah harus bisa di-adjustable. Kenapa harus bisa adjustable? Karena reflektor mobil Anda ya dalam hal ini diorder untuk Nissan Livina, diorder untuk Toyota Kijang Innova, diorder untuk Toyota Grand Max. Nah, kenapa harus bisa adjustable? Karena mobil-mobil tersebut bawaannya adalah menggunakan halogen H4. Ini halogen H4 ya. Nah, kita mengkonversi dari halogen ke LED. Tentu LED-nya harus bisa menyesuaikan ke halogen. Tentu satu dari anatominya. Apa sih anatominya? Halogen tersebut kita pecahkan belingnya. Anda lihat dalemannya. Di sini ada payungnya. Ini untuk bagian low beam. Ini untuk bagian high beam. Nah, Anda bisa lihat dong anatominya. Sama tidak? Ya, ada payungnya. Nah, ini payung juga penting, Bro. Ya. Jadi, syarat ketiga bohlam bagus itu adalah harus bisa adjustable. Adjustable untuk membentuk cut off, adjustable untuk menggeser bayangan gelap, adjustable untuk memfokuskan sinar, ya. Dan jangan lupa Anda harus cari LED yang ada payungnya. Kenapa butuh payung? Karena supaya untuk membentuk cut off, tidak silau, ya. Makanya Anda carilah LED yang anatominya sama seperti halogen, bukan merupakan daging lebih dari CNC-nya. Jadi payungnya ini bisa dilepas untuk kita papas, kita tekuk, untuk kita bentuk. Ya, harus menyerupai halogen. Kenapa? Karena reflektor tersebut itu punya halogen, gitu ya. Halogen itu yang punya rumah di situ. LED ini adalah tamu, tentu tamunya harus bisa menyesuaikan rumahnya di situ, gitu loh. Nah, makanya Anda beli LED harus dikalibrasi. Kenapa dikalibrasi? Supaya outputnya maksimal, gitu ya. Nah, Anda masang LED ini tidak perlu setel tinggi rendah selama Anda pakai halogen, arah sorotannya benar, ya. Selama Anda pakai halogen, sorotannya benar. Jadi kalau pakai halogen, sorotannya sudah benar, arahnya, Anda pasang LED ini tidak usah diputar-putar, diturunin. Kenapa? Karena kalau Anda turunin, Anda merusak dia punya fokus.
Fokusnya dalam arti adalah fokus jarak sorotnya. Kalau Anda turunin artinya jarak sorotnya kan dekat. Ya, kenapa sih banyak orang udah masang LED diturunin? Karena dia bilang silau LED-nya, menyilaukan orang. Ya, menyilaukan orang, jadi saya juga merasa nggak enak jadi diturunin. Itu salah. Ya, saya sekali lagi ngomong, kalau Anda ganti LED, Anda turunin reflektor Anda diputar pakai obeng, Anda salah. Selama pakai halogen itu benar, sorotannya sudah benar, Anda pakai LED jangan Anda turunkan. Ya, kenapa jangan diturunkan? Ya, jangan diturunkan. Yang salah bukan reflektornya, bukan setelan tinggi rendah reflektornya. Yang salah adalah bohlam LED-nya. Ya, jika Anda kalau harus turunkan berarti yang salah LED-nya. Ya, kenapa LED-nya yang salah? Karena satu, LED-nya tidak ada cut off, LED-nya tidak fokus, ngeglare kemana-mana, gitu ya. Nah, LED ini saya berusaha maksimal mungkin, makanya kenapa ada namanya istilah kalibrasi. Anda beli di saya bukan hanya beli barang, tetapi Anda beli ilmu yang saya terapkan di bohlam ini, gitu ya. Nah, ada orang merasa mahal beli di saya, nggak masalah karena ada harga, ada kualitas. Nah, ada juga orang bilang begini, wah ngapain beli di si Jungki Juragan Lampu, di toko sebelah aja lebih murah. Nggak masalah, karena sama seperti Anda beli ini apa Indomie di warung ropang-ropang misalnya, beli Indomie goreng atau Indomie telur. Produknya adalah Indomie, tetapi masing-masing ropang mempunyai racikan bumbu masing-masing sendiri. Bagaimana cara masaknya, bagaimana enaknya, ya. Anda tahu dong kalau Anda yang sering jajan malam hari di ropang-ropang, ya, di warung-warung pinggir jalan ropang itu yang ada Indomie telur, Indomie apa. Produk yang mereka jual adalah Indomie. Anda tahu dong bungkus Indomie, Anda bisa beli di Alfamart atau di Indomaret, harganya mungkin 2.500 satu bungkus, yang jumbo mungkin sekitar 3.000. Nah, Anda beli, Anda juga bisa masak sendiri di rumah. Ya. Tetapi ada bedanya jika Anda beli di warung-warung seperti itu. Ya, kadang-kadang mereka tambahkan kornet, kadang-kadang mereka tambahkan telur ceplok atau telur goreng. Kadang-kadang mereka tambahkan bumbu mereka sendiri, racikan yang rasanya berbeda. Ya, jadi kita juga nggak pernah memaksa seperti warung Indomie tersebut mau beli dimanapun karena produknya adalah Indomie. Nah sama, LED ini produknya namanya lampu LED. Anda merasa mahal beli di saya, tetapi di tempat lain lebih murah, ya monggo Anda beli di tempat lain. Saya tidak pernah memaksa, gitu ya. Nah, syarat keempat bohlam bagus adalah bohlam ini tidak storing. Ini penting, bro. Ya, bohlam tidak boleh storing. Bohlam tidak boleh storing karena kenapa? Mobil zaman sekarang sudah maju menggunakan teknologi sensor-sensor, ya, throttle bodinya by sensor, sensor tekanan suhu temperatur udara segala macam. Nah, banyak LED di pasaran itu storing. Ya, storing ini dalam arti jika dinyalakan mengganggu radio mobil Anda. Radio mobil Anda menjadi kecil, suaranya menjadi kresek-kresek. Nah, itu namanya storing. Bohlam ini tidak storing. Nah, syarat selanjutnya bohlam bagus adalah soal pendinginan, ya, kita akan bahas. Nah, pendinginan LED ini itu ada heatsink. Ya, ada heatsink. Ada heatsink, ada kipas, dan dia ada batang tembaga 2 lapis, ya. Anda kalau mau masang lepas dulu ininya. Nah, ini dilepas, udah dilepas, ini klipin dulu ke reflektor mobil Anda, udah diklipin baru pasang karetnya. Nah, ingat karet tidak perlu Anda hajar. Ya, Anda hajar tidak perlu, ya. Nah, saya menjelaskan adalah ini sudah dipasang di reflektor Anda, diklipin terus pasang karet. Nah, ada orang yang kan saya bilang sudah pasang karet baru pasang bohlamnya. Jadi kipas di belakang bohlam, tetapi ada orang berkomentar, dia bilang, iyalah bos, pasti masangnya begitu, nggak mungkin. Katanya kipas di dalam karet. Saya menjelaskan untuk orang yang tidak paham dan masih banyak kejadian yang salah pasang. Nah, untuk Anda kalau yang sudah hebat, sudah jago, ya sudah, gitu ya, tidak usah berkomentar yang macam-macam. Ya, karena banyak sekali loh. Saya yang beli di saya di Juragan Lampu datang ke workshop itu bukan hanya orang yang baru-baru yang belum pernah pakai LED, tetapi banyak orang yang sudah pakai LED. Keluhannya adalah satu, silau. Kedua, sinarnya tidak napak di jalan. Ketiga adalah mati sebelah. Pas kita cek, pas kita mau ganti LED-nya, pas kita bongkar, ternyata salah pasang LED-nya. Ya, ada mereka yang udah dijebol seperti ini, dilobangin. Kalau udah dilobangin begini, reflektor Anda masuk debu, masuk air. Nah, LED ini adalah PNP, tanpa perlu Anda ngerobek
dudukan asli. Nah, kalau Anda sudah ganti LED terlanjur oleh bengkel yang tidak paham atau bengkel yang tidak mengerti sudah dirobek, Anda carikan karet originalnya. Ya, jangan lupa pakai karet, saya sudah ngomong ya. Nah, Anda juga tidak perlu mengganti karet seperti begini. Ini di online bisa laku sampai 2.000, 3.000 piece. Saya bingung orang Indonesia ngapain beli karet beginian. Karet beginian tidak ada guna, bro. Ya, Anda cukup pakai karet original bawaan pabrik. Ya, tidak perlu mengganti karet karena karet original bawaan pabrik punya mobil adalah yang terbaik. Toh pasang LED ini tidak perlu dirobek. Ya, nah, ini masih terlihat heatsink. Masih terlihat heatsink. Heatsink makin terlihat makin bagus, jadi heatsink makin gede makin bagus. Ya, makin tinggi, makin lebar, makin gede, makin bagus. Kenapa? Kipas angin akan berputar, dia akan meniup angin, dia akan keluar dari celah-celah sini. Ya. Nah, karena saya tadi udah bilang desain karet mobil Jepang di Indonesia adalah seperti ini. Jadi, kipas angin berputar dia akan keluar di sini, di celah-celah sini. Nah, kalau Anda beli LED yang tidak ada heatsink, artinya tidak ada kan ini heatsink. Jadi langsung bodi kipas anginnya. Nah, dia akan tertutup oleh karet seperti ini. Nah, kalau tertutup oleh karet, kipas angin berputar, angin tidak bisa meniup. Kenapa? Karena buntu tertahan oleh karet. Nah, kalau yang kayak begitu, artinya LED Anda tidak ada pendinginan. Ya, kalau LED Anda tidak ada pendinginan, artinya LED itu akan kepanasan. Nah, makanya satu kepanasan dia akan ngedrop wattnya. Kepanasan akan cahayanya menurun, kepanasan umurnya akan pendek. Ya, makanya ini penting ya untuk market Indonesia, mobil di Indonesia, Jepang ya, ada karet. Nah, karetnya ini sebagai tutup jadi Anda harus ada heatsink. Nah, kalau Anda beli LED yang tidak ada heatsink, artinya itu Anda rugi ya, udah pasti ngedrop wattnya gitu. Makanya kenapa banyak LED di pasaran yang dipasang di mobil Anda yang mengeluh pertama kali nyala terang, 10 menit kemudian kok meredup ya, karena LED-nya tidak cocok untuk market di Indonesia. Di Indonesia itu panas, di Indonesia itu macet. Makin macet mesin mobil makin panas karena kenapa? Panasnya itu hanya di sekitar ruangan mesin, beda kalau mobil jalan. Kalau mobil jalan kan ketiup angin, panasnya pergi. Makanya kalau Anda jalan di belakang bus, biasanya panasnya gila tuh kalau Anda naik motor di belakang bus, ya panasnya gila, apalagi busnya itu habis macet. Kenapa? Karena pas dia macet dia diem, panasnya ya di sekitar ruangan mesin. Tapi pas Anda jalan, panasnya kan ketiup angin pergi. Nah, Indonesia negara macet, negara panas. Saya ngomong negara macet ini nanti ada yang berkomentar memelintirkan, enggak Pak, di daerah saya tidak macet. Iya, oke, kita berbicara di kota besar lah ya, seperti di Jakarta mah nggak pernah nggak macet bro. Ya mungkin kalau daerah Anda belum macet berarti ya Anda bersyukur ya, karena Indonesia ini negara macet terus terang. Ya, makin macet makin panas. Ya, makin macet makin panas. Si LED ini butuh pendinginan, suhu ruangan mesin Anda makin panas. Jadi yang ditiupkan adalah angin panas. Jadi kalau Anda beli LED yang ngedrop karena panas, itu LED-nya tidak bagus atau tidak cocok untuk market Indonesia. Anda juga harus mencari LED yang ada desain heatsink-nya, karena di Indonesia sistemnya adalah harus pakai karet. Beda, ini pakai karet ini kenapa? Karena mobil Jepang di Indonesia. Suzuki, Honda, Toyota, ya mobil Jepang. Nah, beda hal lagi kalau mobil Korea. Mobil Korea tidak menggunakan karet. Mobil Korea itu menggunakan tutup. Nah, kalau Anda beli LED yang menggunakan tutup, nggak pakai heatsink nggak apa-apa. Ya, nggak pakai heatsink nggak apa-apa. Ini tuh heatsink namanya nih. Jadi buat Anda paham ya. Seperti itu. Oke, ya saya cukup sudah panjang lebar. Yang penting adalah bolam ini akan saya kalibrasi habis ini untuk Nissan Livina, untuk Toyota Kijang, untuk Grand Max. Ya, saya berusaha yang terbaik untuk Anda. Jadi jika Anda mau order silakan WhatsApp saya ya 0898 269 3838. Anda bisa beli di Bukalapak, Shopee, Tokopedia, terserah Anda ya. Oke, ini bolam JL3 paling terang, 3 warna, 30 watt ya, 6000 Kelvin, 4300 Kelvin, 3000 Kelvin, putih, putih kuning, kuning, paling terang. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang ya. Kita lanjut nih. Ini adalah H16 untuk Toyota Innova Reborn atau untuk Fortuner VRZ ya. Jadi ini fog
bohlam untuk fog lamp. Jadi untuk mobil-mobil yang menggunakan lamp LED, kalau merasa nggak terang, Anda bisa beli fog lamp-nya tipe ini karena ini LED 3 warna paling terang. Nah, untuk Anda yang sudah beli ya, kadang-kadang saya suka menerima keluhan bahwa Pak nggak bisa berubah warna, atau Pak gimana cara mengubah warnanya ya. Memang nggak semua orang punya mobil paham dengan bagaimana kita bicara on off kan saklar fog lamp-nya. Kadang-kadang ada orang nggak tahu loh saklar fog lamp-nya di mana, karena kita juga sering lihat kan ya, milenial baru atau orang kaya baru gitu ya, seperti baru dapat tanah ganti rugi dari pemerintah, dia bisa beli mobil seperti di berita-berita ya, di daerah mana tuh dapat ganti rugi dari pemerintah, dia beli mobil, dia beli barang-barang yang inilah pokoknya. Nah, mungkin ada sebagian yang nggak paham gitu ya, sampai di berita pun kan ada yang nggak bisa nyetir itu mobil, bener nggak? Nah, dia juga nggak paham teknologi, mungkin bagaimana cara mengubah warnanya. Kita ngomongin, Pak, gantiin saklar fog lamp-nya, matikan nyalakan. Dia tidak ngerti. Dia cuma tahu, Pak, kok nggak bisa berubah warna. Padahal kalau barang, ya, sebelum dikirim, pasti kita akan ngecek. Kalau tidak bisa berubah warna, atau tidak bisa change color, atau tidak bisa berubah, itu pasti kita tidak mau kirim. Kenapa? Karena kita juga bisa klaim gitu loh ke distributor, ngapain kita kirimin barang yang rusak kan gitu ya. Jadi barang sebelum dikirim akan kita cek dulu ya. Jadi kalau nggak bisa berubah warna pun kita juga nggak mau mengirim gitu ya. Nah, tinggal Anda cara pakainya yang benar gitu ya. Sama seperti saya begini nih. Saya memang bisa nyetir mobil, tetapi kalau saya disuruh bawa Mercy ya, yang teknologinya berbeda dengan mobil Jepang, ya kita juga bingung bagaimana cara nyalakan mesinnya. Kayak awal-awal zaman dulu saya cuma pakai mobil Toyota Avanza, saya waktu itu disuruh mindahin mobil Captiva waktu itu di tahun 2000 berapa tuh? Di bawah tahun 2010 lah, mobil Captiva diesel. Saya bingung kalau di Avanza atau di Innova kan rem parking brake-nya tinggal tarik gitu kan, tarik pencet turun lepas. Nah itu kan bingung tuh Captiva waktu itu saya, parking brake-nya di mana, kagak ada bro ya. Nah itu kan teknologi, jadi kadang-kadang memang orang nggak gagap gitu ya, jadi nggak tahu cara mengoperasionalkan, padahal kalau tahu kan simple gitu ya. Sama seperti bagaimana cara mengubah warna di fog lamp-nya, ada orang yang nggak paham gitu ya. Jadi ya ada tuas on off gitu ya. Kalau mobil-mobil zaman sekarang, kalau yang fog lamp-nya bawaan pabrik ya, yang bawaan pabrik ini sebelah kanan ya, sebelah kanan ini tuas. Kalau Anda mau ngesen kanan kan Anda ke bawahin ya, kalau Anda mau ngesen kiri kan Anda ke atasin ya. Kalau yang di sebelah kiri kan wiper biasanya, tapi itu di mobil Jepang ya. Kalau di mobil Eropa kebalik tuh. Nah kita ngomong mobil Jepang, di sebelah kanan kan sen ya. Nah di sini kan ada tombol, biasanya tombol paling luar tuh tek sekali lampu senja ya, lampu senja. Ataupun mobil nggak ada yang lampu senja juga ya, ada yang auto light atau gimana settingnya juga nggak ngerti saya, karena saya nggak punya mobil-mobil canggih, saya cuma punya mobil gerobak ya. Intinya kita ngomong basic aja lah ya. Tak sekali kan lampu senja, tak dua kali lampu gede. Nah kalau kita tarik mundur kan lampu dim ya. Kalau kita tarik mundur lampu dim, atau kita kedepanin, tak itu lampu dim yang dipanteng ya. Nah kalau mobil zaman sekarang yang saya tahu dari Innova, dari Avanza yang fog lamp-nya bawaan dari pabrik. Nah fog lamp itu menyalakannya itu dari cincin. Jadi di sini ada satu saklar di bagian luar dan di dalam, cincin ya, cincin. Nah cincinnya itu yang dimainkan, di on kan atau di off kan untuk ganti warna. On kan, off kan, on kan, off kan, on kan, off kan. Jadi cincinnya bukan ininya. Nah di cincin ini ada dua macam ya, ada dua macam. Kalau seperti di Avanza, di Innova setahu saya, tapi saya nggak tahu yang di Reborn bagaimana, tapi kalau saya punyanya Innova lama. Nah Innova lama dia on, tangan kita lepas ya tetap on.
Tetapi kalau di Mitsubishi Expander, walaupun dia dicincin, tapi dia tak begini on, dia akan balik lagi. Jadi istilahnya seperti saklar push on, dilepas, dia nggak, jadi sistem kayak sistem signal gitu loh. Jadi bukannya saklar on off yang apa sih ngomongnya, yang nggak bisa balik gitu loh. Jadi pokoknya ini tek gitu loh. Kalau di Toyota Innova lama, di Avanza ya, tapi kalau di Expander, di Pajero enggak dia sistemnya, karena dia ada fork belakang, bisa dibeginikan gitu ya. Jadi intinya adalah saya mau menjelaskan bahwa mematikan menyalakan fog lamp itu yang mobil bawaan pabrik itu dicincin ya, atau di tombol lah yang zaman dulu kayak Kijang LGX atau R3 mungkin masih begini ya, pencet. Tapi kalau yang asli bawaan pabrik kebanyakan sih sekarang sudah dicincin. Nah, Anda mainin kan cincinnya ya. Nah, cincin ini untuk menyalakan fog lamp ini Anda harus biasanya menyalakan dulu lampu senja. Nyalakan dulu lampu senja baru kita bisa mainkan cincin. Jadi kalau lampu senjanya mati, kalau cincinnya masih tetap on, untuk fog lamp tetap mati gitu ya. Jadi Anda harus paham, pelajari dulu lah ini ya. Pelajari dulu mengenai saklarnya. Permainan saklarnya Anda pelajari dulu. Jadi kalau sudah paham baru Anda ganti ke LED. Tapi kalau Anda belum paham, pelajari dulu waktu bawaan halogen. Jadi jangan memvonis bahwa LED-nya itu error, gitu ya. Jadi karena banyak orang yang nggak paham mengenai di sini, ya, mengenai di tuas on off dari saklar-saklar di mobil. Pelajari dulu, ya. Kalau Anda nggak paham, pelajari, baca di manual book, ya. Kebiasaan orang Indonesia itu tidak pernah baca manual book, ya. Di manual book ada banyak tanyanya di grup di Facebook, makanya saya join beberapa grup komunitas mobil, makanya banyak orang membuli. Kenapa? Karena ada di manual book sebenarnya. Nah, kalau Anda tidak mau di manual book, Anda sudah beli ini ya Anda WA saya ajari cara pakainya gitu ya. Jadi pokoknya intinya adalah Anda harus bermain di cincin. Kebanyakan cincin ya. Nah, barang sebelum dikirim pasti kita akan tes. Kalau tidak bisa berfungsi dengan baik, berubah warna, ya tentu kita tidak mau jual. Karena Anda beli di saya itu adalah barang yang baru dan barang bagus. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita dibilang menjual barang yang oke ya. Tadi ada tamu, bukan tamu sih, pick up, antar aja, barang udah keluar. Jadi kita kalau tidak nggak bener, kita juga nggak mau kirim ya. Jadi LED ini cara mengubah warnanya adalah dengan mematikan menyalakan saklar. Ya, ada orang yang nggak paham saklarnya itu, harus dipelajari lah intinya saklarnya. Ya, dan untuk Anda juga jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Jadi dengan timing yang tepat, warna bisa berubah. Nah, ini kita setting menggunakan alat. Jadi ini kita setting nyala 5 detik. Ya, 5 detik nyala nih. Off 0,1 detik. Nah, misalnya kalau kita mau men-setting sebentar. Kita mau men-setting nyalanya juga 5 detik. Matinya misalnya kita setting 1 detik. Nah, ini kita setting sebentar. Nah, ini kita setting nyalanya 5 detik. Ya. Kita jedakan matinya itu 1 detik. Jadi lambat, tek-teknya lambat on off-nya. Ini nyala 5 detik. Nah, 1 detik. Ya, jadi Anda mau mengganti warna adalah dengan mematikan menyalakan saklar lampunya. Nah, saklar lampunya mematikan menyalakannya hanya dengan timing yang tepat. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Anda terlalu cepat juga bisa menyebabkan error. Terlalu lambat juga bisa menyebabkan dia tidak bisa berubah warna. Ya, jadi setidaknya 1 detik lah. Kenapa saya bilang 1 detik? Karena ini kita coba pakai alat ini 1 detik nih. 1 detik. Nah, kita akan coba setengah detik misalnya. Nah, ini kita coba setengah detik nih. Nah, ini kita coba matikan setengah detik. Nyala 5 detik, matikan setengah detik. Nah, setengah detik masih oke. Ya, masih oke kok. Ya, kita coba matikan setengah detik. Nah, kita cobakan matikan 1,5 detik. Nah, ini kita coba 1,5 detik nih matikan. Dia bisa berubah warna nggak? Nah, bisa juga 1,5 detik. Ya, jadi ini nyala 5 detik,
1,5 detik mati, terus dinyalakan lagi. Bisa kok berubah warna. Nah, kita coba 2 detik. Nah, ini kita coba 2 detik matikan. Bisa nggak dia berubah warna? Bisa. Ya, jadi Anda matikan, nyalakan, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Jadi kalau dia terlalu lambat juga dia tidak bisa menyebabkan dia tidak bisa berubah warna. Anda terlalu cepat juga bisa menyebabkan error, warna kiri dengan warna kanan tidak sama. Jadi Anda harus timingnya tepat gitu ya. Nah, Anda harus pelajari juga mengenai saklar on off di fog lamp di mobil Anda. Jangan sampai Anda nggak paham tentang itu ya, karena barang sebelum dikirim pasti kita tes. Misalnya kalau nggak bisa berubah warna, kita tidak mau kirim, saya tinggal tukar baru kok ke distributor gitu ya. Distributor pasti akan tukarkan baru ke kita, gitu ya. Oke, nah ini bohlam 3 warna ya. Ini bohlam 3 warna untuk Toyota Reborn, paling terang nih. Oke, kita lanjut ya, ada telepon. Jadi ini bohlam LED 3 warna paling terang ya. Spesifikasinya sangat tinggi, dia menggunakan chip dempet. Ada chip kuning dengan chip putih. Chip kuning Anda bisa taruh di bawah atau chip putih Anda taruh di bawah. Jadi bohlam ini bisa diputar. Putihnya di bawah atau kuningnya di bawah. Saya rekomendasi tipe kuning di bawah. Ya. Jadi LED ini chipnya asli adalah chip dempet. Ya, dari keramik. Bohlam ini stabil, tidak ngedrop, adalah 30 watt ya, paling terang. Tadi Anda sudah lihat demonya, putih, putih kuning, kuning. Putihnya 6000 Kelvin. Kapan Anda pakai warna putihnya? Pada saat jalanan kering. Kapan Anda pakai putih kuningnya? Jika Anda ketemu jalanan ekstra gelap. Kapan Anda pakai warna kuningnya? Jika Anda ketemu hujan atau kabut ya, atau jalanan basah. Bohlam ini adjustable, tadi saya sudah demokan, bisa diputar ya. 360 derajat. Ada orang takut, katanya saya terlalu enak bos puter-puternya, Anda takut jatuh, padahal ini muternya berat loh, susah ya, masang di mobil pun susah ya, kenceng. Bohlam ini tanpa driver, drivernya di dalam inside, tinggal colok ya, sudah dirajut oleh nilon. Bohlam ini bayangan gelapnya kecil, tidak besar ya, kita tunjukkan nih bayangan gelapnya, makin kecil bayangan gelap makin bagus, makin gede bayangan gelap Anda makin rugi ya. Ini kita demokan bayangan gelapnya. Nah, ini bayangan gelap nih, bro. Oh, bayangan gelapnya kecil ya, tidak terlalu besar. Makin tidak gelap, makin tidak besar, makin bagus. Bohlam ini tidak storing ya, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu elektronik mobil Anda. Bohlam ini ada pendingin heatsink, ada kipas double cooper ya. Heatsink ini wajib karena di Indonesia itu negara panas ya. Indonesia negara panas, negara macet, jadi macet relatif ruangan mesin lebih panas, intinya adalah butuh sirip untuk pendinginan. Makanya ini LED cocok untuk market di Indonesia adalah untuk membuang panas ya, karena musuhnya LED adalah panas. Makin panas LED tersebut ngedrop wattnya, makin panas cahayanya menurun, makin panas lifetime-nya turun ya. Jadi kita harus bikin sedingin mungkin. Kalau di Eropa enak, ada musim dingin bro, mungkin musim panasnya mungkin juga nggak terlalu panas gitu ya. Tapi di Indonesia Anda tahu sendiri, siang hari 31 ya, malam hari mungkin cuma 28 mungkin ya, 29, 28, dan kalau macet wah udah ya tambah panas ruangan mesin. Ya, jadi ini pilihan terbaik lah untuk LED 3 warna ya, paling terang, belum ada yang lebih terang daripada ini untuk segala cuaca, karena sekarang udah masuk ke musim hujan ya. Jadi Anda perlu menyiapkan bohlam seperti ini. Ya, oke, cukup reviewnya. Terima kasih.